Apa yang terjadi ketika seseorang yang kita cintai kembali dari kegelapan, namun ia bukan lagi orang yang kita kenal? Dalam cerita horor psikologis ini, Mayang harus berhadapan dengan kenyataan mengerikan ketika suaminya, Bayu, kembali dengan sikap dan perilaku yang sangat berbeda. Apakah itu benar-benar suaminya? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan yang bersembunyi di balik wajah yang dikenal? Saksikan perjalanan menegangkan Mayang dalam mencari kebenaran. Malam itu, gerimis tipis membasahi atap rumah Mayang. Ia baru saja selesai membereskan dapur ketika suara ketukan terdengar di pintu depan. Mayang terdiam sejenak. Waktu sudah lewat tengah malam. Siapa yang datang di jam seperti ini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Angin dingin langsung menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah. Di bawah cahaya temaram, berdiri seorang lelaki tinggi dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. "M.A. Mayang." Suara itu terdengar berat, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Mayang membeku di tempat. Matanya membesar, dadanya berdegup kencang. "Bayu?" bisiknya, nyaris tak percaya. Lelaki itu tersenyum, tapi ada sesuatu yang janggal. Matanya terasa lebih gelap, lebih dalam, dan sorotnya kosong. "Ya, ini aku. Aku sudah pulang." Air mata Mayang jatuh begitu saja. Ia langsung memeluk Bayu dengan erat, mencengkeram punggungnya seolah takut kehilangan lagi. Namun, saat tubuh suaminya menyentuh tubuhnya, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Dingin. Bukan dingin seperti orang kehujanan, tapi lebih seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Namun, Mayang mengabaikan perasaan aneh itu. Yang terpenting, suaminya telah kembali. Ia menggenggam tangan Bayu dan menariknya masuk. "Cepat, kau pasti lapar. Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu." Bayu mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Tapi ada sesuatu dalam caranya berjalan. Gerakannya sedikit kaku, seolah tidak terbiasa menggunakan tubuh itu. Mayang mengabaikannya. Ia terlalu bahagia melihat suaminya kembali setelah sekian lama menghilang. Saat makan malam, Mayang tak henti-hentinya berbicara, menceritakan apa saja yang terjadi di Desa Ranjaya selama Bayu pergi. Namun, Bayu hanya duduk diam, menyuap makanannya perlahan, tanpa ekspresi. "Kenapa kau tidak banyak bicara?" tanya Mayang, sedikit tersenyum. "Biasanya kau selalu punya banyak cerita." Bayu menatapnya sejenak. Matanya kosong, tapi bibirnya perlahan melengkung ke atas dalam senyum tipis. "Aku lelah. Perjalanan panjang," jawabnya singkat. Mayang merasa ada sesuatu yang ganjil. Dulu, Bayu selalu antusias menceritakan pengalaman perjalanannya. Tapi kini, ia hanya diam, bahkan nyaris tidak menyentuh makanannya. Malam semakin larut. Mayang akhirnya menyerah untuk bertanya lebih jauh. "Baiklah, kita istirahat saja. Besok kau pasti sudah lebih baik." Bayu hanya mengangguk, tanpa senyum, tanpa reaksi lain. Di kamar, Mayang berbaring di sebelah suaminya. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Napas Bayu terdengar aneh. Bukan seperti orang yang tertidur, melainkan seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu dalam kegelapan. Mayang mencoba memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena ia belum terbiasa dengan kehadiran Bayu lagi. Namun, ketika matanya hampir terpejam, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar. Ia membuka mata, menoleh ke arah Bayu. Lelaki itu berbaring membelakanginya. Tetapi mulutnya bergerak, menggumam sesuatu. Mayang menahan napas. "Bayu?" Suaranya bergetar. Lelaki itu tiba-tiba berhenti bergumam. Dengan gerakan yang tidak wajar, ia perlahan menolehkan kepalanya ke arah Mayang, lebih cepat dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Mata mereka bertemu. Mata Bayu terlalu hitam. Tidak ada putihnya sama sekali. Mayang terkesiap, jantungnya seolah berhenti. Bayu tersenyum. "Tidurlah, saya. Kita punya banyak waktu bersama." Mayang tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap suaminya, yang kini terasa lebih asing daripada siapapun yang pernah ia kenal. Pagi itu, Mayang bangun lebih awal.
Langit masih gelap, dan suara angin menyapu pelan di luar rumah. Ketika ia menoleh ke tempat tidur, Bayu sudah tidak ada. Mayang merasa sedikit cemas. Namun ia berusaha menenangkan diri. Mungkin suaminya pergi ke kebun atau sekadar berjalan-jalan di sekitar rumah. Namun, saat ia memulai kegiatan pagi hari, perasaan aneh kembali menghampirinya. Setiap kali ia melewati ruang tamu, ia merasa ada yang mengawasi. Pandangannya tertuju pada foto-foto lama mereka, yang kini tampak buram dan kabur. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Bergegas, Mayang menuju pintu belakang rumah. Bayu sedang berdiri di dekat pohon besar di belakang rumah, matanya kosong, menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Mayang. Bayu? Mayang mendekat dengan hati-hati, merasa ketegangan menyelimuti dirinya. Bayu menoleh dengan lambat, seolah baru menyadari kehadirannya. Ada apa, sayang? Suaranya datar dan tidak bermakna. Mayang merinding. Kau baik-baik saja. Bayu hanya tersenyum, tetapi senyum itu terasa semakin aneh. Aku hanya sedang merenung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari mulai berubah menjadi lebih panas. Mayang duduk di ruang tamu, membaca buku dan menunggu Bayu untuk kembali. Suasana terasa terlalu sunyi. Tidak seperti dulu, ketika rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan percakapan. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, seolah-olah ada seseorang yang memanggil namanya. Mayang? Suara itu terdengar dari ruang belakang. Hati Mayang berdegup kencang. Ia tahu suara itu datang dari dalam rumah. Dengan ragu, ia berdiri dan berjalan menuju pintu belakang, yang terhubung dengan dapur. Ketika pintu terbuka, Bayu berdiri di ambang pintu, wajahnya kembali datar, namun ada sesuatu yang aneh di matanya. Ada apa? Sayang? Mayang terkesiap. Kau tadi memanggilku? Bayu menggelengkan kepala dengan tenang. Tidak, mungkin angin atau imajinasimu saja. Namun, Mayang merasa ada yang tidak beres. Suara itu, suara yang jelas terdengar memanggilnya, itu bukan imajinasi. Itu suara Bayu, tapi dari mana asalnya? Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Rumah terasa semakin gelap dan sunyi. Mayang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Setiap kali ia menoleh ke arah pintu atau jendela, ia merasa Bayu mengamati dari kejauhan. Tapi pada malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Mayang mendengar suara langkah kaki yang berat sekali lagi, kali ini lebih cepat, hampir berlari. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Bayu tidak ada di luar. Pintu belakang terbuka lebar, dan halaman rumah tampak kosong. Mayang berlari keluar, mencari suaminya. Angin malam meniup wajahnya, membawa rasa dingin yang menusuk. Namun Bayu tidak ada. Ia terus berlari, semakin jauh menuju hutan yang mengelilingi desa. Tanpa sadar, kegelapan semakin dalam, dan langkah-langkah kaki Mayang semakin berat, seolah hutan itu sendiri menghalangi jalannya. Bayu! Teriaknya, suaranya teredam oleh angin yang mengamuk. Saat itu, dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi yang berjalan dengan langkah aneh. Mayang merasa tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat, dan semakin mendekat, hingga Mayang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah Bayu. Tapi wajahnya kali ini tidak seperti yang ia kenal. Wajahnya pucat, dengan mata hitam pekat yang menembus jiwa. Bayu? Suara Mayang hampir pecah. Apa yang terjadi denganmu? Bayu tersenyum, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku bukan Bayu yang kau kenal. Aku datang untuk memenuhi kerinduanmu. Mayang mundur perlahan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Bayu, atau sosok yang mengaku sebagai Bayu, melangkah maju dengan pelan. Aku adalah makhluk yang bisa menjelma menjadi orang yang kau cintai, memenuhi kerinduanmu, dan memenuhi segala keinginanmu. Aku bukan manusia, Mayang. Aku jin. Mayang terkejut, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa yang kau inginkan dariku? Mayang berbisik, suaranya tercekat. Yang kuinginkan hanyalah kau. Dan sebaliknya,
Yang kau inginkan adalah aku. Tapi ingat, Mayang, setiap pilihan ada konsekuensinya. Mayang merasa seluruh dunia berputar. Aku tidak bisa. Namun, saat itu juga, sosok Bayu menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan pekat. Mayang terjaga dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun di tengah malam, dikelilingi oleh kegelapan yang hampir menelan seluruh ruangan. Hatinya masih berdebar kencang, mengingat pertemuannya dengan sosok yang mengaku sebagai Bayu. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah Bayu yang kini tampak tidak manusiawi. Aku jin. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, suara langkah kaki kembali terdengar. Makin lama, langkah itu semakin dekat. Mayang menoleh, dan dengan perlahan, sosok tinggi yang ia kenal, Bayu, muncul di pintu kamar. Bayu, apa yang terjadi padamu? Suara Mayang serak, seperti tercekik. Bayu tersenyum lebar. Jangan takut, sayang. Aku hanya ingin berada di sini bersamamu. Namun senyumnya kali ini berbeda. Penuh dengan ketidakjelasan, seolah-olah itu bukan senyum manusia. Mayang mundur, menempelkan punggungnya ke dinding. Kau bukan Bayu yang ku kenal. Bayu mendekat dengan langkah tenang, matanya menatap tajam. Kau tidak tahu betapa lama aku menunggumu. Aku datang karena kau memanggilku. Aku tidak pernah memanggilmu, teriak Mayang, suaranya pecah. Bayu hanya tertawa pelan, tetapi tawa itu terasa menyeramkan. Kau tidak menyadarinya, tapi hatimu sudah lama memanggilku. Kau merasa kehilangan, dan aku menjawab panggilan itu. Mayang merasa dunia sekitarnya semakin sempit. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayu mendekat, dan ketika dia sudah cukup dekat, Mayang bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Apa yang kau inginkan dariku? Mayang bertanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Bayu mendekat, hanya beberapa inci dari wajahnya. Aku ingin hidup bersamamu. Itu yang kau inginkan, bukan? Mayang menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku ingin suamiku kembali. Bukannya makhluk seperti ini. Bayu menghela napas panjang, wajahnya berubah serius. Mayang, aku bukanlah yang kau kenal. Aku bukan manusia. Aku adalah jin yang terperangkap dalam tubuh Bayu. Aku adalah hasil dari kerinduanmu yang telah memanggilku. Mayang terdiam, otaknya berputar-putar. Jadi, Bayu yang selama ini aku cintai, dia tidak ada lagi. Bayu mengangguk perlahan. Bayu yang kau cintai sudah mati sejak lama. Dan aku datang untuk memenuhi kerinduanmu, untuk menggantikan tempatnya. Kenapa? Mayang berbisik, air mata mulai mengalir. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku hanya menjalankan perintah, jawab Bayu dengan suara dingin. Aku datang karena kau memanggilku, dan kini aku akan tinggal bersamamu selamanya. Mayang merasa seluruh tubuhnya gemetar. Pikirannya bingung, seolah terpecah antara rasa cinta yang masih ada untuk Bayu dan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Bayu melangkah lebih dekat, hampir menyentuhnya. Jangan takut, sayang. Aku akan melindungimu. Namun, saat ia meraih tangan Mayang, sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul tiba-tiba, membuat Bayu mundur dengan tergesa-gesa. Mayang terpana, tidak tahu dari mana cahaya itu datang. Di luar jendela, cahaya bulan yang biasa redup, kini bersinar terang, menerobos ke dalam ruangan. Dalam kilatan cahaya itu, bayangan seorang pria muncul, wajahnya kabur, tetapi matanya yang tajam bisa dilihat dengan jelas. Bayu! Mayang berteriak, terkejut melihat sosok pria yang tidak dikenal di luar jendela. Bayu menatap keluar dengan cemas, dan tubuhnya bergetar. Dia datang, dia yang membawaku ke sini. Mayang berlari menuju jendela dan melihat sosok pria itu menghilang secepat kilat, meninggalkan hawa dingin yang membekukan seluruh ruangan. Siapa itu? Tanya Mayang, nadanya bergetar. Bayu tidak menjawab, hanya menatap keluar dengan penuh ketakutan. Dia yang akan membawa semuanya pergi. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin.
Mayang merasakan tubuhnya lemah, bingung, dan terhimpit oleh ketakutan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya. Keinginan untuk mencari kebenaran, untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman makhluk ini. Tiba-tiba, Mayang teringat akan sesuatu. Sebuah doa yang pernah diajarkan oleh neneknya. Doa yang katanya bisa melindungi dari segala hal yang tidak kasat mata. Mayang menutup mata dan mulai mengucapkan doa itu dengan suara lirih. Bayu berdiri, menyaksikan dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa yang kau lakukan?" "Pergilah," kata Mayang dengan suara tegas, berusaha menyembunyikan ketakutan di balik kata-katanya. "Aku tidak ingin hidup bersama makhluk seperti kamu." Bayu menatapnya lama. "Kau tidak bisa lari dariku, Mayang. Aku adalah bagian dari hidupmu." Namun, saat Mayang melanjutkan doa dengan penuh keyakinan, cahaya yang terang kembali muncul. Kali ini lebih kuat dan menyelimuti seluruh ruangan. Bayu terpekik, tampak kesakitan, dan tubuhnya mulai berubah. Dari sosok manusia menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Akhirnya, dengan sebuah teriakan yang menggema, Bayu, atau makhluk yang menyerupainya, menghilang dalam cahaya, meninggalkan Mayang sendirian di dalam kamar. Pagi hari datang dengan tenang, tetapi suasana di dalam rumah terasa jauh dari damai. Mayang duduk di ruang tamu, tangan gemetar memegang secangkir teh yang hampir saja tumpah. Ia menatap pintu yang masih terkunci rapat, mengingat kembali kejadian semalam, kehilangan Bayu yang mengerikan. Namun, meski kejadian itu tampaknya sudah berlalu, perasaan aneh masih menggelayuti dirinya. Apakah itu benar-benar berakhir? Apakah makhluk itu benar-benar hilang? Tidak, ini hanya ilusi. Mayang membatin, berusaha meyakinkan dirinya. Namun, setiap detik yang berlalu terasa lebih menegangkan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Mayang berlari ke arah pintu, matanya melebar, tetapi yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan pakaian yang sama persis dengan pakaian yang biasa dikenakan Bayu. Wajahnya, meskipun tampak familiar, terasa asing dan dingin. "Mayang?" Suara pria itu terdengar pelan, tetapi jelas. Itu suara Bayu, tapi ada sesuatu yang salah dengan nada suaranya. Mayang terperanjat, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. "Bayu?" bisiknya, hampir tak percaya. Pria itu tersenyum, namun senyumannya kali ini terlihat jauh lebih dingin, lebih kosong. "Kamu tidak salah lihat. Aku kembali, sayang." Mayang mundur perlahan, menatap pria di depannya dengan penuh kebingungan. Apa yang terjadi? "Kamu?" Bayu, atau siapapun yang kini berdiri di depan Mayang, menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku datang untukmu. Aku sudah kembali, dan kita akan hidup bersama lagi." Mayang merasa ada yang sangat tidak beres. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan bahwa yang ada di depannya bukan lagi Bayu yang ia kenal. "Jangan mencoba melarikan diri. Sayang, aku sudah kembali, dan aku tidak akan pergi lagi." Mayang gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Bayu itu perlahan maju mendekat, tapi kali ini Mayang bersiap. Dengan gemetar, ia berusaha untuk berkata, "Kamu bukan Bayu. Kamu bukan suamiku." Bayu yang tampak seperti sosok yang sama itu tertawa, tapi tawanya terasa tidak manusiawi. Terdengar lebih seperti desahan aneh yang keluar dari tenggorokannya. "Aku sudah menunggu terlalu lama. Mayang, apa yang kita punya di sini tidak akan berakhir begitu saja." Mayang merasa terjepit. Ia berlari menuju dapur, mengambil pisau dapur yang ada di sana dan menggenggamnya erat-erat, meskipun tangannya gemetar. "Jauhkan dirimu dariku," teriaknya. Bayu, atau makhluk yang menyerupainya, hanya tertawa. "Percuma, Mayang. Kamu tidak bisa melawan takdir. Aku ada di sini, dan aku tidak akan pernah pergi." Dengan langkah tenang, Bayu mendekat, namun langkahnya yang berat seakan mengguncang lantai rumah. Mayang berlari ke belakang rumah, berharap bisa melarikan diri ke hutan. Tapi saat ia mencapai pintu belakang, ia terhenti. Di luar, kegelapan hutan menyelimutinya. Suara angin berbisik keras, dan cahaya bulan yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan. "Tolong, Bayu. Tolong pergi." Mayang merintih,
Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Namun Bayu tetap mendekat. Suaranya berubah menjadi lebih dalam dan mengerikan. Kau akan menyesal, Mayang. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Mayang merasa terpojok, tubuhnya lelah dan hampa. Ia menatap Bayu dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan, namun ada satu hal yang ia yakini sekarang. Ia harus keluar dari tempat itu. Dengan kekuatan yang tersisa, Mayang berlari menerobos pintu belakang dan masuk ke dalam hutan. Berlari tanpa tujuan. Mayang terus berlari, napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Di tengah hutan yang gelap, ia tiba-tiba melihat sosok di kejauhan. Sosok itu tidak terlihat seperti manusia, melainkan bayangan yang bergerak dengan kecepatan yang aneh, seolah-olah terbang di atas tanah. Mayang berhenti dan mengamatinya dari jauh. Sosok itu mulai mendekat, dan saat ia lebih jelas terlihat, Mayang terkejut. Itu adalah seorang wanita yang tampak seperti roh. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang yang tergerai dan pakaian putih. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Mayang. "Jangan lari," katanya dengan suara lembut, namun ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya. "Aku bisa membantumu." Mayang mendekat perlahan. "Siapa kamu?" "Saya adalah salah satu yang pernah terperangkap seperti Bayu. Kami semua terjebak karena kerinduan yang tidak pernah terbalaskan." Mayang merasa tubuhnya menegang. Kerinduan yang tidak terbalaskan? Wanita itu mengangguk. Bayu bukan hanya sekadar manusia. Dia sudah lama menjadi bagian dari dunia ini, sebuah dunia antara hidup dan mati. Dia akan terus mengikutimu, kecuali jika kau bisa membebaskan dirinya. Mayang merasa hatinya tersentak. Bagaimana cara membebaskannya? Wanita itu menatapnya dengan tajam. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus menghadapi kenyataan, Mayang, dan melepaskan semua yang mengikatmu padanya. Mayang berdiri di tengah hutan, kebingungannya semakin dalam. Wanita misterius yang mengaku sebagai salah satu roh yang terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati itu menghilang begitu saja. Namun, kata-katanya terus bergema di pikiran Mayang. Bayu bukan lagi manusia. Dengan langkah ragu, Mayang memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Hatinya dipenuhi kecemasan, namun ada kekuatan yang mendorongnya untuk menghadapi segala ketakutannya. Ia tahu, jika ia tetap berlari, Bayu, atau makhluk yang mengaku sebagai Bayu, akan terus mengikutinya. Sesampainya di depan rumah, Mayang terhenti. Rumah yang dulu penuh kenangan manis kini terasa asing dan gelap. Semua jendela tertutup rapat, dan suasana di sekitar rumah terasa menekan. Bayu, atau makhluk itu, berdiri di depan pintu, matanya menatap kosong ke arah Mayang. "Kamu kembali juga akhirnya. Sayang, aku sudah menunggumu." Mayang menatapnya dengan wajah yang penuh tekad, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Kamu bukan Bayu, kan?" Bayu hanya tersenyum, senyuman yang tidak lagi manusiawi. "Kamu masih tidak mengerti, ya? Aku adalah dia, tapi aku bukan lagi yang kamu kenal. Aku bukan makhluk biasa." Suasana menjadi semakin mencekam. Bayu mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Mayang mundur sedikit, mencoba untuk menjaga jarak. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Bayu berhenti sejenak, matanya berbinar dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Aku hanya ingin bersama kamu. Sayang, kamu satu-satunya yang aku cintai. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mayang menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan dan kesedihan. Air mata perlahan mengalir. Namun ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar malam ini. "Tapi aku sudah tahu yang sebenarnya." Mayang berkata dengan suara serak. "Aku tahu kamu bukan lagi suamiku yang aku kenal. Kamu bukan manusia lagi." Bayu tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menembus kegelapan. "Apa yang kamu tahu tentang aku, sayang? Aku datang dari tempat yang jauh, tempat yang penuh dengan kerinduan. Aku datang hanya untuk memenuhi keinginanmu. Kamu yang memanggilku, bukan?" Mayang terdiam, mencoba mengingat kembali perasaan dan kenangan masa lalu. Ia tahu bahwa ia pernah merindukan Bayu dengan sangat. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa kerinduan itu telah disalahgunakan. "Jika kamu mencintaiku,
Mayang berkata dengan tekad. Biarkan aku pergi. Biarkan aku hidup dalam kebenaran, bukan dalam kebohongan. Bayu, yang kini mulai menunjukkan wujud aslinya, berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan. Kulitnya memucat, wajahnya berkeriput, dan matanya kini memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Suara tawa aneh terdengar di sekeliling mereka, seolah-olah ada banyak sosok yang mengawasi. Kamu tidak bisa pergi, Mayang. Aku akan selalu ada di sini. Kita akan selalu bersama. Suara Bayu berubah menjadi lebih dalam, hampir seperti bisikan dari dunia lain. Mayang memejamkan mata, berdoa dalam hati. Dengan berani, ia melangkah maju dan mengangkat tangannya, mencoba untuk menangkis aura gelap yang mengelilinginya. Tuhan, beri aku kekuatan untuk melepaskan diriku dari belenggu ini. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari tubuh Mayang. Cahaya itu datang dari langit, begitu kuat dan murni. Bayu terjerat dalam sinar tersebut, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Ini bukan akhir, Mayang. Suara Bayu bergema, tetapi semakin melemah. Mayang menutup matanya, mengangkat tangannya lebih tinggi, dan dengan kekuatan iman yang ia miliki, ia melantunkan doa yang mengandung penyerahan diri sepenuhnya. Cahaya itu semakin kuat, hingga akhirnya Bayu terhisap kembali ke dalam kegelapan. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan suara yang mengerikan itu pun lenyap. Mayang terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Cahaya yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya mulai mereda, dan kegelapan malam kembali menyelimuti desa. Ia merasa seolah-olah baru saja melewati pertempuran besar, namun hati dan pikirannya masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Dengan pelan, Mayang berdiri dan melihat sekeliling. Semua terasa sunyi, namun ketenangan itu terasa aneh, seakan-akan dunia ini tidak sepenuhnya nyata. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakangnya. Mayang membalikkan badan, dan di sana berdiri seseorang yang sangat ia kenal, Bayu. Namun kali ini, ia berbeda. Wajahnya penuh penyesalan, dan matanya tidak lagi mengeluarkan cahaya merah. Mayang, aku? Bayu memulai, namun suaranya serak dan penuh dengan rasa sakit. Bayu, apakah ini kamu? Mayang bertanya dengan hati yang bimbang. Bayu mengangguk, wajahnya penuh dengan penderitaan. Aku minta maaf. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Mayang hanya menatapnya dengan mata penuh air mata. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Apakah Bayu benar-benar kembali? Atau apakah ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih gelap? Sebelum Mayang bisa menjawab, suara angin kembali berbisik di antara pepohonan, dan dunia di sekitar mereka mulai mengabur. Apakah ini benar-benar berakhir? Ataukah kegelapan masih akan mengintai? Cerita selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan komen dan like video ini, serta tekan tombol subscribe untuk cerita menarik lainnya.